Ada saudara kita baru dari Hus. Kara. Kara Mevrouw de Kok. Iya. Oke, baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ya. Oh. Yang ikuti di rumah, kami sedang di Kapel aan de IJssel, Rotterdam. Ya, cari di peta kalau nggak tahu di mana. Di rumah keluarga Pak Gembala Willem van apa lupa? Van Barthélemy. Barthélemy dari Prancis. Ada suara. Bisa ya? Baik. Kita akan menyanyikan refrennya lagu yang suara kalian yang masuk ke situ. Ya, iya. Iya. Jadi jangan pakai speaker atau di belakang. Saya di belakang. Nah, di sana, duduk di situ. Di situ, tapi masuk suara saya ini. Ismaya, ini juga suaranya. Iya, nah itu masuk. Coba sini saya. Dari mana ya suaranya? Oh, ada yang. Menteningsi, keluar suaranya. Hij heeft op de microfoon. Nah, itu dia mikrofonnya. Oke, maaf ya. Nah, kita scoring sedikit. Iya. Udah? Udah dimatiin? Ya. Oke, sudah. Tes dulu, tes. Ini udah ya. Sorry. Kita naikkan refrennya pujian yang pertama. Apa tadi? Karena salibnya. Nah, suaranya masuk. Bagaimana ini? Loh, ketawanya juga. Atau sesuai di dapur saja? Bukan, semuanya masuk. Apa? Sesuai di dapur coba. Suaranya, speakernya kuat sekali berarti ini. Ada yang pasang. Lah, gimana ini? Iemand heeft een microfoon gezet in plaats van de oortjes. Oke, coba dites. Coba dites semuanya. Ulangi lagi. Oke ya. Nah, tes coba semuanya. Nah, ini betul nggak ada suara ya. Ja. Oh, masih ada suara. Masih ada suara. Is dat een microfoon? Ja, 2 stuks. Oke. Ya. Kita naikkan lagi pujian yang pertama kita nyanyi karena salibnya ya. Nggak usah ditarik apa-apa. 1, 2, 3. Karena salibnya ku hidup, karena salibmu ku layan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara percaya kalimat lagu ini? Amin. Percaya. Karena salibnya ku hidup. Amin. Amin. Karena salibnya ku menang. Halleluja. Karena salibnya mujizatmu terjadi di hidupku. Nah, yang di rumah juga dengarkan. Salib yang mana? Apa itu arti kata salib? Salib bukan cuma tanda. Berdoa tiap hari berapa puluh kali pakai tanda salib. Kita pakai kalung salib. Ya enggak, kita pakai tanda salib di rumah kita, di pintu-pintu rumah kita. Bukan salib itu. Salib yang sesungguhnya itu karena Tuhan mengampuni kita. Amin. Amin. Tanpa pengampunan, maka salib nggak ada artinya. Betul? Nah, maka itu saudara,
ketika setan menang atas hidup orang-orang Kristen, hanya menggunakan tanda salib, hanya memakai salib, tetapi kita tidak mau mengampuni, maka salib itu nggak akan ada arti. Misalnya, tapi jangan sampai itu terjadi. Supaya setan takut di hidup kita, terus kita pakai kalung salib yang 1 meter. Yang takut bukan setan, orang lain dari kita. Betul tidak? Nah, jadi bukan bentuk salibnya, tapi isi salib itu, maksud dari salib itu adalah pengampunan. Nanti enggak? Ya maaf, ini masih tes. Yang di rumah dengan suara-suara, oh ini masih alat baru, jadi mereka. Oke. Nah, udah. Jadi saya ulangi lagi. Salibnya itu mana suaranya? Bukan kayunya, bukan bentuk salibnya. Bentar, mana ini? Even terug. Yes. Yang sana sudah. Bentar ya. Jelas ya? Ya. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku menang, karena salibnya mujizat itu terjadi di hidup. Amin. Lagi sekali, kata salib, inti dari maksud salib adalah mengampuni. Betul tidak? Ya. Amin. Ya. Tuhan Yesus ada di situ, di salib itu, karena Dia mengampuni kita Ya. Amin. Ya. atas semua kejahatan dan kebejatan hidup kita ini. Kalau semua kejahatan kita nggak diampuni lewat salib, maka kita nggak bisa jadi anak-anak Bapa di surga. Kalau kita nggak bisa jadi anak-anak Bapa di surga, berarti kita jauh dari Tuhan. Maka itu ketika salib hanya kita sebut, ketika salib hanya kita pakai sebagai artinya sama sekali. Saudara, selama hidup kita sebagai murid Yesus, hanya ke gereja, hanya berdoa, hanya baca Alkitab, tapi tidak mau mengampuni, Sia-sia. maka semuanya nggak ada arti. Ya. Sia-sia. Dan iblis berhasil. Ini yang mengerikan. Iblis berhasil membuat kita rajin ke gereja, tapi tidak mengampuni. Iblis tidak mengganggu kita kalau kita berdoa. Iblis tidak mengganggu kita kalau kita memberi persembahan. Tapi iblis akan mengganggu kita ketika kita disakiti orang, lalu kita ingin mengampuni, iblis nggak suka. Iblis nggak suka. Mungkin ada di antara saudara. Saya nggak benci, saya mengampuni kok. Cuma malas ketemu. Awas. Itu juga boleh kami juga Betul? Tidak benci, aku sudah mengampuni, tapi malas ketemu. menghindari. Iya, sama-sama saja menghindari. Makanya kita nggak mau ketemu. Haleluya. Dan lihat, iblis berhasil. Lagu itu betul. Iya. Lagu itu betul. Karena salibnya aku hidup. Karena salibnya aku menang. Karena salibnya mujizat itu terjadi di hidupku. Betul. Nyanyilah 1.000.000 kali.
Banyak toh. Tapi kalau kita tidak ada di salib itu untuk menjadi pendamai buat siapa saja, maka firman itu tidak berlaku di hidup kita. Kita nggak hidup, ya mati artinya. Kita nggak menang, kalah artinya. Tidak ada mujizat di hidup kita. Iya, kesulitan yang nggak habis-habis kita alami. Ini yang kita harus belajar hari ini. Dahsyat memang kuasa salib itu. Amin. Setan aja takut waktu Yesus mati. Tapi kalau kita tidak mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, maka salib itu nggak akan ada artinya dalam hidup kita. Matius 5 ayat 9 kita lihat. Matius 5 ayat yang ke-9. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Nanti Pak Gembala baca, boleh bahasa Belanda. Matius 5 ayat 9. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen. Berbahagialah orang ya. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Yang disebut anak-anak Tuhan, de kinderen van God genoemd, disebut anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi pembawa damai, de vrede brengen. Apa itu membawa damai? Inggrisnya bagus, peacemaker. Ya. Ya. Dalam bahasa Inggris peacemaker kebalikannya troublemaker. Ngerti kata itu? Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, berarti kita pembawa masalah dalam hidup ini. Betul tidak? Akhirnya, lagi sekali iblis berhasil. Betul tidak? Membuat kita tidak menjadi anak-anak Tuhan. Ingat ya saudara, satu-satunya ayat, saya ulangi lagi, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan, kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita berdoa, bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita memberi persembahan. Nah, tunggu dulu, sana ada yang kosong. Ada yang kosong ya? Awas. Ya. Maaf, yang di rumah ada gangguan sebentar, yang baru datang. Iya. Ada cukup kursi. Ayo. Ada cukup kursi masih. Ada mas. Oke, Pak Pendeta Wisnu sebelah istri. Iya. Silakan. Jadi saya ulangi lagi, ya kita sampai pada Matius 5 ayat yang ke-9. Jadi inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Luar biasa. Mengapa kita disebut anak-anak Tuhan? Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita berdoa, bukan karena kita baca Alkitab, bukan karena kita ikut Bible study, tapi kita membawa damai. Kata membawa damai itu artinya nggak punya musuh. Ayo jujur, sulit nggak hidup nggak punya musuh atau gampang? Susah. Ayo, Susah. susah. Itu bertobat yang bilang susah. Kalau begitu, iblis berhasil membuat orang Kristen bukan anak-anak Tuhan. Betul tidak? Karena satu-satunya hal yang menyebabkan kita disebut anak-anak Tuhan itu karena kita nggak punya musuh, kita berdamai, kita mengampuni semua orang yang menyakiti kita.
Dan kita mengaku itu sulit. Jadi kapan kita berhasil jadi anak Tuhan? Mengerikan sekali. Maka kalau saya tanya jujur, berarti ada pendeta yang bukan anak Tuhan. Betul tidak? Karena masih punya musuh, tidak mengampuni. Kalau begitu, banyak atau sedikit orang-orang Kristen yang rajin ke gereja ternyata bukan anak-anak Tuhan. Loh ya atau tidak? Karena tidak mengampuni. Ngeri sekali, saudara. Teologi hebat. Ya, dokter-dokter teologi luar biasa. Tapi mengerti teologi dan tidak mengampuni. Maka teologi itu ada artinya nggak? Enggak. Mengapa iblis mati-matian mengusahakan kita tidak berdamai dengan semua orang? Cuma ada satu alasannya. Kalau kita tidak berdamai dengan semua orang, maka Tuhan tidak hadir di hidup kita. Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata, coba lihat, Ibrani 12 ayat 14 berkata, ya, coba baca. William, Ibrani 12 ayat 14. Hebreeën 12, vers 14. Probeer de vrede met uw medemensen te bewaren. Medemensen, semuanya nggak ada satu pun. Terus? En leef als afgezonderd voor de Heer, anders zult u hem nooit zien. Tanpa berdamai dengan semua orang, Anda nooit zien, nggak bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Luar biasa, saudara. Jadi berdamai dengan semua orang. Misalnya, penduduk Kapela ini 20.000 orang. Misalnya ya, Kapela ini 20.000 orang. Tuhan nggak berkata berdamai dengan banyak orang. Banyak, tapi semua. Apa bedanya banyak dengan semua? Kalau banyak itu begini. Penduduk Kapela 20.000 orang. Saudara sudah berdamai dengan yang 19.959. Tinggal berapa yang nggak berdamai? Satu. Nah, ini banyak atau semua? Banyak. Bukan semua. Awas ada yang berkata, Tuhan, aku mau mengampuni, tapi orang terus mati dulu. Kejam sekali. Karena begitu jengkelnya kita dengan orang itu, nggak bisa ngelihat Tuhan, saudara. Dan ini usaha iblis. Jadi kalau kita tidak berdamai dengan semua orang, kita nggak bisa disebut anak-anak Bapa di surga. Dan dia pun nggak bisa hadir di hidup kita. Amin. Renungkan ini. Betapa berbahayanya hidup Kristen kita. Maka itu saya tanya lagi loh. Setelah kita dengar sampai di sini firman ini, ada nggak pendeta yang bukan anak Tuhan kalau begitu? Karena dia belum mengampuni. Ada nggak pendeta yang bukan anak Tuhan? Karena tidak mengampuni. Berapa banyak orang Kristen rajin ke gereja, tapi bukan anak Tuhan. Karena tidak mengampuni. Tadi saya katakan, saya mengampuni kok, cuma malas ketemu. Yang kedua, saya nggak benci, betul, cuma jengkel, sama. Betul?
Gampang nggak kita dijengkelkan orang dalam hidup ini? Gampang. Gampang sekali. Padahal rebutan parkir, sudah antri, kita orang shoot masuk gitu. Jengkel. Gitu sudah. Kamu ya, aku sudah antri dari tadi. Jengkel sedikit. Oh sedikit lagi. Aduh. Nah itu jengkel sedikit. Sama aja. Ngerti? Jadi Tuhan minta betul-betul nggak ada musuh. Itu salib. Coba kita mikir pelan-pelan. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia ngampuni beberapa orang atau semua orang? Semua. Dia tidak pilih-pilih. Semua orang yang mau percaya pada Dia diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ini luar biasa. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 18. Ya, 2 Korintus 5 18. Kita akan bertanya begini, kapan kita didamaikan dengan Bapa di surga? Ya. Silakan berpilih. 2 Korintus 5 vers 18. Al dit nieuwe komt van God, Ya, semuanya datang dari Bapa die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Ya. Hij heeft... Sampai 18 saja. Oh, iya, ini masih 18. Oh, masih 18. Ya. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Waduh, panjang sekali. Make hope in orderly. Ya, supaya kita diperdamaikan betul dengan Tuhan. Pertanyaannya ayat ini, saudara. Berarti kapan kita didamaikan dengan Bapa di surga? Coba lihat ayat ini. Kapan kita diperdamaikan? Semua ini datang dari Tuhan. Dengan perantaraan Kristus, kita didamaikan dengan Bapa di surga. Itu kapan kejadiannya? Salib. Kapan salib itu terjadi? Itu yang mendamaikan kita. Ya 2000 tahun yang lalu toh. Loh, betul tidak? Jadi saudara dan saya sudah didamaikan dengan Bapa di surga oleh Kristus. Waktu kita belum lahir. Betul tidak? Loh, waktu Yesus mati kita di mana? Waktu Yesus mati kita di mana? Belum lahir. Lagi kita Rotterdam aja mungkin belum ada. Rotterdam berapa tahun? Belum ada ya, Rotterdam berapa tahun ini? Bayangkan, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga sejak Yesus mati. Dan waktu Dia disalib, kita belum ada. Ayo suami istri yang rajin bertengkar. Aduh. Ada tidak? Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada tidak? Cepat ngaku. Nih, oh, berarti nggak menikah yang nih. Jadi, kalau suami istri rajin bertengkar, itu karena tidak mau mengampuni. Ya, tapi salahnya terus-terusan itu bagaimana? Jadi suami istri harus mengampuni sejak belum pernah sebelum pacaran. Kok nggak amin? Betul, harus diampuni. Sejak kita belum kenal, belum pacaran, belum menikah, harus. Oh gitu ya? Puji Tuhan. Trouwde ruzie. Oh ya, oh. Nou, vrede. Oh. Haleluya. Altair. Ngerti sekarang saudara? Iya. Ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana Papa mengampuni kita? 19. Ya.
Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. Amin. Ya. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Beritakan pada semua orang. Iedereen vertelt. Semua orang membutuhkan berita pendamaian ini. Katakan amin. Amen. Amen. Tapi lihat cara Papa ngampuni kita. Need reckoner. Ya, cara Tuhan mengampuni kita dalam terjemahan yang dibacakan ke Pak Gembala, need reckoner. Tuhan gak memperhitungkan. Enggak ada yang amin. Amin. Bayangkan kalau kita mengaku dosa, lalu Tuhan buka bukunya. Tahun 74 kamu dosa yang sama, 76 kamu dosa yang sama, tahun 80, tahun 2011, 2019. Dihitung semua dosa kita. Kira-kira jadi apa kita? Jadi masuk di api. Masuk api, betul. Saudara, maka itu kalau kita mengampuni, jangan hitung yang dulu-dulu. Saya nggak hitung yang dulu-dulu. Minggu lalu, awas bilang gitu lagi. Tidak ada, lupa semuanya, lupa. Tuhan nggak. Nah gitu kalau saudara mengampuni, aku ampuni, beneran. Tuhan tahu isi hatiku. Tapi aku mau ketemu dia dulu. Aku ingin tunjukkan apps-nya, WhatsApp-nya tahun 2017 yang lalu. Jadi artinya? Belum. Artinya kan dia masih ngitung-ngitung yang dulu. Apa nggak mau kita berbuat seperti itu? Ingat, saya ulangi lagi. Dua hal penting yang iblis lakukan, dia berhasil. Satu, kalau tidak mengampuni, tidak berdamai, maka kita bukan anak-anak Bapa di surga. Yang kedua, kalau kita masih punya musuh, tidak mau berdamai dengan semua orang, Tuhan tidak hadir di hidup kita. Lalu apa gunanya kita mengaku Kristen? Saudara, ini mengenai ngeri. Begitu pulang dari sini, kita betul-betul mempelajari hal ini. Memang sulit, tapi kita nggak bisa main-main. Harus serius. Pokoknya nanti malam sebelum tidur, periksa almari hati ini. Masih ada koleksi musuh. Ayo jujur. Satu persatu kita minta Roh Kudus ingatkan kita siapa yang belum kita ampuni. Pokoknya mulai hari ini yang lain-lain singkirkan dulu. Terus perhatikan soal mengampuni ini. Terus perhatikan. Serius. Jadi sebelum kita bicara apa-apa tentang Tuhan, kita bicara apa-apa tentang pelayanan, sebelum bicara tentang teologi, doktrin apapun juga, sebelum bicara tentang ayat-ayat Alkitab, nomor satu, masih punya musuh nggak di hidup? Kalau masih percuma, semua yang kita lakukan nggak akan ada gunanya. Karena bukan anak Tuhan kok. Dan Tuhan pun nggak hadir di hidup kita. Untuk apa?
Saya ngomong lagi, dan setan berhasil, saudara, membuat banyak orang Kristen tetap rajin ke gereja, rajin aktif pelayanan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan tetap melayani, tapi masih punya koleksi musuh. Satu sudah cukup. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Cuma satu sudah. Satu aja sudah merusak semuanya. Separuh enak boleh. Separuh gimana? Renungkan ini. Iya. Mungkin perkataannya, kok saya lupa bagaimana? Saudara percayalah, kita boleh lupa hal-hal yang lain, tapi jangan sampai lupa kalau kita masih punya musuh. Itu bahaya. Ada cukup contoh ya. Cukup contoh. Karena dipinjam uang Iya. 20 juta. Iya. Tidak balik. Tidak dibalik. Itu jadinya. Ya harus ngampuni. Mau 200 juta pun harus kita ampuni. Kalau orang itu nggak bisa bayar, Nggak bisa bayar. ya tetap diampuni. Iya makanya. 200 juta hilang lebih bagus daripada ke neraka. Ingat itu. Iya. Walaupun 200 juta euro misalnya, tetap kita harus mengampuni. Amin. Amin. Ini hukum Kristus yang luar biasa. Kenapa? Nggak punya. Saya bilang. Kalau mau utang lagi dikasih. Ya jangan dong. Orang sudah tahu kayak begitu. Nah, seringkali kita ada dua motivasi orang menghutangi orang. Ya, ada dua motivasi. Satu, ingin dapat lebih banyak karena pakai bunga biasanya. Nggak boleh Tuhan kasih bonus. Loh, makanya itu umum ini. Ini ada. Umum ini, toh. Yang kedua, motivasinya nggak tahu apa orang itu sampai monolong seperti itu. Itu urusan pribadi masing-masing. Pokoknya kalau usah terjadi, nggak bisa bayar, ya sudah. Lain kali tetap kita nggak bisa pinjam dong. Orang itu sudah salah kok. Ya. Jadi yang penting tetap mengampuni. Tidak boleh dendam sama sekali. Karena iblis akan bekerja di hidup kita. Berat memang. Tapi ya sudah. Maaf. Ada rumah saya, dia ambil pendeta, saya ditipu. Ya sudah, pendeta loh itu. Saya lepaskan pengampunan. Suruh urus pakai polisi, repot sudah. Iya. Tuhan tetap berkati saya sampai hari ini. Gimana kalau ketemu pendeta, saya tetap baik. Bahkan waktu anaknya menikah, anak pertama, saya bantu juga. Orang berkata, loh apa mereka nggak malu? Urusan mereka dengan Tuhan. Pokoknya saya dengan rela memberkati anaknya. Nah, ini yang Tuhan ingin atas hidup kita. Maka itu kalau Tuhan tetap hadir di hidup kita, itu segala-galanya, saudara. Loh, betul tidak? Segala-galanya kalau Tuhan tetap bisa hadir di hidup kita. Hidup ini luar biasa. Amin. Status kita sebagai anak-anak Tuhan itu segala-galanya juga. Amin. Amin. Maka itu rugi kalau kita tidak mengampuni, itu rugi besar. Kenapa kita sulit mengampuni? Sederhana. Satu, karena kita nggak mau rugi. Betul tidak? Kita nggak mau mengampuni karena kita nggak mau rugi. Kita berkata, kok enak orang itu. Nah, lupakan kalimat. Yang kedua, kita sulit mengampuni karena pride, gengsi kita. Aku nggak salah. Harusnya dia minta maaf ke aku. Aku nggak salah. Bayangkan, sebelum Tuhan Yesus disalib, berkata kepada pemerintah Romawi, aku nggak salah. Yang salah orang-orang ini. Terus kita jadi apa? Kalau Yesus,
Kalau Yesus berkata begitu, lalu Pilatus, ya berarti sekarang siapa yang disalib kalau begitu? Ayo, siapa yang disalib jadinya? Ya kita. Kalau Yesus membantah loh ya, aku nggak salah. Saudara bisa bayangkan. Maka itu, ayo mulai hari ini semua kita betul-betul mau mengampuni. Amin. Mau berdamai dengan semua orang, supaya Tuhan tetap sebut kita sebagai anak-anak Tuhan dan dihadir di hidup kita. Amin. Jadi siap dirugikan. Kok nggak amin? Amin. Siap dirugikan. Amin. Oke? Amin. Dua, apa? Jaga gengsi. Nggak usah gengsi, merendahkan diri, ya udah. Walaupun kamu berkata nggak salah, aku tetap minta maaf. Lega kalau begitu. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan rindukan atas kita semua. Siap menjadi anak-anak Tuhan? Siap. Iya. Sekarang balik buat iblis yang kecewa dengan kita. Amin. Amin. Sekarang balik buat iblis yang kecewa, marah dengan kita. Amin. Karena kita nggak mau nuruti dia. Amin. Tapi kita mau hidup menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Haleluya. Amin. Percuma kita doa Bapa kami, tapi tidak mengampuni, nggak ada gunanya. Amin. Amin. Pulang dari sini semua kita berbahagia. Pulang dari sini semua kita lega. Hidup nggak punya musuh. Berdamai dengan semua orang. Jadi kapan kita mengampuni? Bukan sebelumnya, sebelum kita kenal orang itu, selalu mengampuni. Bagaimana cara mengampuni? Tanpa menghitung-hitung yang dulu-dulu. Maka lega hidup kita nanti. Kalau seperti itu. Mengampuni, selalu rasa leganya itu ada. Oh, luar biasa. Luar biasa leganya. Nanti kalau kita mengampuni. Sudah, nggak usah takut rugi, nggak usah. Dan kalau sudah mengampuni, nggak boleh ngomong terus tentang orang itu. Iya, tidak boleh. Kalau kita masih ngomongin lagi, berarti belum mengampuni. Betul tidak? Iya. Sering kita berkata, aku mengampuni. Sejam kemudian ngomongin lagi. 2 jam kemudian ngomongin lagi. Itu namanya belum mengampuni. Iya. Amin. Amin. Ya, kenapa? Ya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa masuk ke surga. Benar apa enggak? Ya benar. Ya. Benar. Oke, ayatnya saya tunjukkan. Matius 6, ayat 14-15. Ya kalau nggak bisa ketemu Tuhan, ya nggak bisa ke surga. Tuhannya ada di surga. Matius 6. Iya, Matius 6, 14-15. Jangan bilang, aduh rugi aku datang malam ini. Awas bilang begitu. Enggak rugi. Nggak rugi ya. Ayatnya 14-15. Matius. Iya, Matius 6. Matthäus 6. Ya, silakan Bro William. Yang Matthäus terakhir. 6, vers 14 en 15. Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, Apa yang sudah dibuat salah? Dalam bahasa Indonesia nggak ada kalimat itu ya. Jadi kalau kita mengampuni semua orang, apapun salah dia buat atas kita, terus dan zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven. Nah, kalau kita nggak diampuni, status kita apa? Orang berdosa. Kemudian coba baca lagi kalimat terakhir ayat 14. Saya baru dengar ada terjemahan yang kalimat terakhir ayat 14. Ja, 14. Ja. Ja. Zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Nah, beda ini bahasa Indonesia nggak ada kalimat. Jadi ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, diperjelas, maka Bapa di surga pun akan mengampuni kesalahan kita yang kita buat. Ini luar biasa. Jadi kalau kita statusnya tetap orang berdosa, ya pasti nggak bisa ke surga. Betul tidak? Karena hanya anak-anak yang punya surga yang berhak ke surga. Mewarisi surga. Iya.
asal anak-anak. Tapi bagaimana kita bisa jadi anak-anaknya? Kalau kita setia. membawa damai. Jelas ya? Sus yang tanya tadi? Iya. Jadi harus berubah mulai hari ini. Betul? Loh, iya atau tidak? Iya. Ya nggak mau rugi gitu aja. Pak Wisnu berdoa untuk kita semuanya. Ya, tetap sana kita. Mari kita sambut di dalam doa.